Halo semuanya, selamat datang di video aku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang temanya itu sistem absensi dan sebuah nilai gitu ya. Nah, di sini akan seperti kayak memasukkan nilai gitu ya, kayak menilai tugas. Setelah itu nanti ada fitur-fitur yang lain yang unik gitu ya. Nah, di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan final project saya dari tugas struktur data. Oke, jadi pertama-tama kita akan, bukan kita, saya akan menjelaskan tentang struktur data dasarnya itu ya. Ini ada kayak struktur siswa, ada stack node, ada struct tree node, dan setelah itu ini ada variabel global. Nah, variabel global ini ya kita tahu sendiri ya, variabel yang akan digunakan semuanya gitu ya. Ini berisi semua dari apa itu? Dari semua fiturnya ya. Di sini ada kayak variabel dari siswanya, dari pointer stick node-nya, juga pointer dari tree node-nya. Setelah itu ada fungsi stack. Nah, di sini fungsi stack ini untuk membuat kayak node baru gitu. Jadi biar apa itu? Kayak nggak ketumpuk gitu ya, node lama gitu, nanti ketumpuk, nanti bisa jadi error juga. Maka dari itu kita membuat node baru menggunakan fungsi stack ini. Nah, di sini ada dalam kurung riwayat aktivitas ini buat apa? Nah, itu adalah salah satu fitur dari program tersebut. Nanti saya akan jelaskan secara terpisah ya. Nah, di sini ada outputnya, dan ini ada fungsi tree. Nah, fungsi tree ini berguna untuk seperti sorting lah. Seperti sorting, tetapi menggunakan kode yang apa itu memberi kode unik gitu. Nanti baru diurutkan memakai kode unik itu. Setelah itu ada fungsi hastable. Nah, fungsi hastable ini digunakan untuk bagian fitur transkrip cepat, atau anggap aja kayak gimana ya, daftar lah, kayak daftar transkrip gitu. Setelah itu ada fungsi grab, dan ini untuk apa itu bagian kelompok tugas yang dimana nanti akan dibuat kayak gabung gitu, kayak siswa ini sama siswa ini nanti akan jadi satu kelompok gitu ya. Setelah itu ada queue dan linked list. Nah, queue dan linked list ini digunakan untuk membuat sebuah kayak apa ya, list-list, buat itu daftar-daftar siswa gitu ya. Seingat saya dulu itu pernah buat kayak apa namanya Vivo. Nah, di video saya yang ada Vivonya itu juga menjelaskan tentang bagaimana apa itu queue ini bekerja. Nah, makanya itu tonton yang video sebelumnya ya. Di sana akan terjelaskan. Setelah itu ini buat apa itu? Biar tidak ada tumpukan data, kayak apa itu verifikasi lah. Nggak banyak. Kalau tugas ini kayak udah dinilai, nanti di tempat apa itu kayak daftar tugasnya itu bakal kosong gitu. Nanti masuknya itu di bagian kayak yang udah ada nilainya. Setelah itu ada daftar absensi. Ini juga memakai itu ya, queue dan linked list, yang dimana biar kayak urut lah, kayak antri gitu ya. Masa harus kayak apa namanya, kayak yang datang pertama nanti diakhirkan gitu, nggak boleh lah ya. Setelah itu ada apa itu fungsi sorting dan searching. Nah, di sini apa itu sorting dan searching ini untuk digunakan sebagai seperti mencari data ini lebih besar dari data ini, atau apa itu
data ini lebih kecil dari data ini. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai kayak ranking dari kelasnya gitu ya. Nah, di sini saya juga menggunakan bubble sort. Nah, ini bubble sort ini apa? Bubble sort itu merupakan suatu sistem atau fungsi untuk menentukan gitu ya, nilai ini lebih kecil atau enggak. Jadi kayak apa itu? Apa namanya? Sebuah sistem dari sortingan gitu ya. Yang dimana nanti bubble sort ini akan nilai yang sedang diverifikasi ini nanti akan diverifikasi oleh nilai yang udah ditambah satu gitu. Nanti diverifikasi apakah lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar nanti akan berpindah ke kanan, kalau lebih kecil nanti akan tetap gitu ya. Setelah itu ini buat program utamanya ya, kayak outputnya gitu loh. Untuk menampilkan output. Oke, di sini sudah selesai buat bagian codingnya. Nah, kita akan menguji bagian itu apa namanya? Bagian outputnya. Baik, kita akan mulai dengan menjalankan program terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan kayak queue, masuk LL, kayak apa itu linked list, hash, tree, sorting. Dan di sini buat searchingnya itu saya memakai hash search. Dan ini ada tree descending, yang dimana itu apa itu yang fitur tree tadi atau BST lah, apa itu singkatannya. Dan ada grab, ada stack juga. Nah, di sini kita akan coba lah ya. Kita akan coba untuk fitur queue-nya. Nah, untuk apa itu mengumpulkan tugas, kita coba buat sekitar 111 gitu. Nanti namanya Dika ini. Setelah itu nilainya 97 gitu ya. Setelah itu kita tambahkan lagi, coba untuk ini tadi kan ada 111 ID-nya. Nah, ini kita coba taruh 101. Setelah itu input nama itu siapa ya? Joko. Ya, anggap pasaran lah ya. Nah, nilainya 90. Setelah itu untuk fitur yang lain kayak dinilai dosen ini untuk penilaian. Satu kita lihat. Nah, ini akan muncul bagian tugas di apa itu Dika resmi dinilai dan masuk absensi. Nah, kenapa apa itu namanya Dika duluan dan bukan Joko, yang dimana input ID-nya itu lebih kecil daripada Dika, karena ini fungsinya itu queue, yang dimana yang apa itu yang mengumpulkan duluan itu nanti akan dinilai terlebih dahulu ya. Setelah itu coba dinilai lagi. Nah, ini muncul tugas Joko resmi dinilai dan masuk absensi. Nah, kita akan melihat di mana apa itu absensinya itu apa absensinya itu diletakkan gitu ya, disimpan gitu. Kita akan lihat di bagian cetak daftar absensi, yang dimana ini akan diurutkan oleh bubble sort ya. Tuh. Nah, di absensinya ini bisa dilihat jelas kalau Joko itu di atas karena ID-nya itu lebih kecil daripada ID-nya Dika. Nah, setelah itu kita akan coba di bagian hash search-nya. Kita coba di bagian cetak transkrip nilai cepat. Nah, ini kita harus mencari ID yang kita butuhkan. Coba 101. Nah, kita akan langsung mencetak transkrip nilai dari si Joko itu tadi. ID-nya 101, udah benar ya. Tuh, ID-nya 101. Nama Joko, tadi nilainya itu 90. Dan setelah itu kita akan coba di bagian tricky-nya, yang dimana kita akan lihat di bagian apa itu namanya peringkat kelasnya. Tuh, nilainya Dika itu lebih tinggi daripada
Joko, makanya Dika itu di atas. Setelah itu kita coba di bagian fungsi dari grade-nya tadi, yang dimana kita akan membuat kelompok tugas. Oke, kita coba masukin yang tadi Joko sama Dika ya. Oke, kenapa langsung relasi kelompok tugas berhasil dibuat? Karena siswanya cuma 2, jadinya langsung berhasil dibuat ya. Setelah itu kita akan mencoba di bagian stack-nya. Kita nanti akan lihat apa aja sih yang dilakuin dosennya ini tadi, aktivitasnya itu apa aja. Nah, ini aktivitasnya langsung muncul semua ya. Dari membuat kelompok tugas untuk ID 101 dan 111, mengecek transkrip, setelah itu mencetak daftar tugas, menilai tugas dan mencatat absensi, menerima kertas tugas dari Joko dan Dika. Sudah ya, ini tadi sudah terjelaskan semua. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika di penjelasan saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.